Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor tingkat 12 semester genap, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Kapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor tingkat 12 semester genap, kita akan membahas sistem pemasukan dan pembuangan. Pada kompetensi dasar 3.4 yaitu menerapkan cara perawatan sistem pemasukan dan pembuangan. 4.4 merawat secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan. Sebelum kita masuk ke materi, sistem pemasukan adalah suatu sistem yang mengatur proses mengatur pemasukan udara sebelum masuk ke karburator untuk yang tipe konvensional dan sebelum masuk ke throttle body untuk yang tipe injeksi, di mana udara tersebut dimurnikan atau disterilkan dari partikel-partikel atau campuran-campuran yang dapat mengakibatkan atau dapat mempercepat kerusakan keausan komponen dari mesin. Nah, untuk sistem pembuangan yaitu adalah suatu sistem yang mengatur proses pengolahan gas sisa hasil pembakaran sebelum dilepas ke atmosfer melalui proses sterilisasi ataupun melalui proses penyaringan agar zat-zat yang berbahaya itu tidak atau teruraikan sehingga tidak mencemari lingkungan. Ya, pada sistem pemasukan dan pembuangan berfungsi untuk menyaring udara masuk dan meredam gas pada waktu udara keluar menuju atmosfer. Nah, komponennya apa saja? Yang pertama kita akan membahas sistem pemasukan terlebih dahulu. Nah, sistem pemasukan komponennya yang pertama adalah air filter atau filter udara. Ya, pada gambar di layar dapat diperhatikan bahwa udara yang masuk ke dalam filter kondisinya istilahnya masih tercampur dengan partikel-partikel yang atau kotoran-kotoran dari ya. Terus begitu masuk ke filter disaring sehingga udara yang masuk ke dalam ruang bakar udara yang masuk ke menuju ke karburator untuk yang tipe konvensional ataupun yang menuju throttle body untuk yang tipe injeksi sudah dalam keadaan bersih ya, sehingga dapat dilanjutkan atau dapat diteruskan untuk dicampur dengan bahan bakar sehingga terjadi campuran udara dan bahan bakar untuk diteruskan menuju ruang bakar. Untuk jenis saringan udara yang pertama tipe uretan foam filter atau tipe busa ya, dengan karakteristik berbahan dasar busa dan berpori, dapat dipakai kembali setelah dibersihkan. Untuk batas servisnya bersihkan setiap 4000 km dan ganti bila perlu. Prosedur perawatannya yang pertama adalah cuci dengan air dan atau cairan pembersih. Yang kedua, lapisi dengan oli secara tipis saja, ya, tidak usah terlalu banyak, dan kemudian keringkan dengan udara bertekanan. Ya, ini untuk tipe foam atau busa. Nah, untuk tipe jenis saringan udara yang kedua adalah tipe kertas. Ya, dengan karakteristik berbahan dasar kertas, dapat dipakai kembali setelah dibersihkan. Untuk batas servis yaitu 4000 km
meter atau dibersihkan setiap 4000 km. Prosedur perawatannya yaitu dibersihkan dengan udara bertekanan atau menggunakan kompresor. Nah, untuk jenis saringan udara yang ketiga adalah jenis saringan udara viskos, di mana untuk tipe ini bisa dikatakan jenis saringan udara yang sekali pakai, ya, karena dengan karakteristiknya tidak dapat dipakai kembali tentunya, dan batas servisnya diganti setiap 8000 km. Nah, tentu dengan karakter yang tidak dapat dipakai kembali, maka untuk perawatannya yang jelas rusak langsung atau begitu sudah 8000 km atau sudah kondisinya sudah tidak layak pakai, maka harus diganti. Nah, untuk selanjutnya, untuk sistem pemasukan yang selanjutnya yaitu adalah sistem pemasukan atau intake manifold. Ya, sesuai dengan namanya, fungsi sistem saluran pemasukan, intake manifold berfungsi untuk mendistribusikan campuran udara dan bahan bakar menuju silinder atau ruang bakar. Ya, untuk dilakukan langkah selanjutnya atau diproses di mesin yang sesuai dengan siklus kerja mesin motor bensin. Ya. Terus selanjutnya kita masuk ke sistem pembuangan. Nah, untuk sistem pembuangan mempunyai fungsi untuk yang pertama untuk menyalurkan gas buang hasil pembakaran. Yang kedua, meningkatkan tenaga mesin. Yang ketiga, menurunkan panas, dan yang terakhir yang keempat, meredam suara mesin. Masuk ke komponen sistem pembuangan yang pertama yaitu adalah katup buang, di mana katup buang berfungsi untuk menahan gas yang sedang terbakar dalam silinder sehingga terbakar seluruhnya. Dan pada waktu yang ditentukan, katup membuka dan menyalurkan gas sisa pembakaran melalui saluran buang. Nah, dapat diperhatikan ilustrasi gambar di layar, ya. Ilustrasi tersebut merupakan adalah siklus kerja dari mesin motor 4 tak, ya. Komponen sistem pembuangan yang kedua yaitu adalah saluran buang. Ya. Berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran menuju peredam suara atau ke muffler. Dan komponen sistem pembuangan yang keempat yaitu adalah peredam suara atau muffler. Ya. Berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran menuju ke atmosfer serta meredam suara dari hasil pembakaran oleh mesin. Oke. Sekian dulu materi kali ini. Untuk tugas nanti dikerjakan langsung melalui Google Classroom. Ya, nanti di sana sudah disediakan link untuk mengerjakan melalui Google Formulir. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik pelajar KAPSA, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.